Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karimahullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alma-Ata. Akan mempraktekkan bagaimana sih merawat khususnya memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, pertama-tama memandikan atau merawat jenazah adalah kewajiban bagi seorang muslim terhadap si mayit gitu. Sesama muslim gitu. Nah, memandikan jenazah ini hukumnya itu sebagaimana yang kita tahu yaitu fardu kifayah. Jika sudah ada salah seorang di antara kalangan kaum muslimin yang merawatnya, maka telah gugur bagi seorang muslim yang lain gitu. Nah, pun dari memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, nah itu semuanya hukumnya itu fardu kifayah. Nah, adapun yang ditugaskan oleh dosen yakni mengenai memandikan dan mengkafani. Nah, bagaimana sih cara-cara atau metode untuk memandikan dan mengkafani dengan baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah atau ajaran Islam. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkannya bagaimana cara-caranya memandikan dan mengkafani. Baik. Di sini saya akan mengibaratkan mayit itu ini. Saya mengibaratkan mayit ini. Kita ibaratkanlah saja sebagai contoh. Nah, ini mayit. Dikala mayit ini sudah meninggal, yang namanya mayit ya pasti meninggal. Dikala seseorang itu sudah meninggal, maka kewajiban yang pertama bagi kita untuk merawatnya itu yaitu memandikannya. Nah, untuk memandikannya itu yang pertama membersihkan. Maksud dari memandikan ini adalah membersihkan seluruh badan atau jasmani mayit ini dari kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya. Nah, adapun memandikannya ini sebagaimana kita ya mandi junub atau mandi junub bagi yang berpasangan. Kalau mandi besar ya bagi remaja gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memandikannya ini dengan cara niat terlebih dahulu ya. Nah, jika mayit dari yang meninggal, jika mayit ini laki-laki, maka niat memandikannya adalah nawaitul ghusla adaan li hadzal mayit. Nah, itu niat untuk mayit laki-laki. Gimana dengan perempuan? Nah, hazanya itu diganti hadhil. Nawaitul ghusla adaan li hadhil mayit. Nah, itu untuk perempuan. Nah, yang pertama itu niat, setelah itu membersihkannya. Yang perlu sebelum memandikannya itu perlu kita persiapkan entah itu dari air, ember atau untuk penyiramannya itu penting. Nah, setelah kita berniat untuk memandikannya, maka dibersihkanlah dengan sabun, dengan sampo, lubang-lubang yang terdapat pada mayit seperti hidung, mulut, telinga itu dibersihkan, ataupun duburnya sekaligus, agar kemungkinan kalau mayit itu kemungkinan bisa keluar kotoran-kotoran dari perutnya, maka diharuskan bagi kita untuk mengurut perutnya sehingga semua kotoran yang ada di perutnya itu keluar. Nah, setelah dibersihkan setelah itu bersihkan dengan cara membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita anggaplah ini
anggap saja ini mayit, maka yang harus saya lakukan adalah membersihkan seluruh lubang-lubangnya, dubur pun sekaligus, atau mengistinjakannya, membersihkan duburnya. Setelah itu banyak pendapat mengenai penyiraman. Ada yang kanan terlebih dahulu ataupun sembarangan, ada yang 3 kali ataupun bilangan genap. Jika 3 kali tidak cukup, maka 5 kali, 7 kali, 9 kali. Nah itu. Tapi yang di banyak yang jumhur atau kebanyakan pendapat itu ya 3 kali, 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, atau bisa juga kanan 3 kali semua terus kiri 3 kali, atau silang kanan kiri. Nah itu ya tergantung sih, tergantung bagaimana bagusnya itu. Nah setelah itu, setelah dimandikan, kita anggap selesai dimandikan, maka kita harus mewudukkannya untuk sebagaimana kita kalau mau sholat menghadap ilahi. Nah seorang mayit ini kan mau menghadap ke ilahi gitu. Maka kita harus juga mewudukkannya gitu. Dengan niat nawaitul wudu'a lihadzal mayit, itu bagi laki-laki. Kalau perempuan hazanya itu diganti hadhihi, nawaitul wudu'a lihadzihil mayit. Setelah diwudukan, maka bagi kita yaitu memberi wewangian, atau kalau di dalam banyak adat yang mengatakan bahwa berbagai macam versi adat itu yang memberikan wewangian itu kepada mayit. Ada ya dengan daun bidadara, ada dengan karbon, atau ya sebagainya ya, tapi intinya wewangian untuk si mayit ini, mewangikan jasmani si mayit. Nah setelah diwudukkan, maka disiram dari ujung rambut sampai kepala itu dengan entah itu dengan air bidadara ataupun dengan karbon. Itu setelah diwudukkan, siram. Nah selesai itu juga barulah dikeringkan. Nah maka untuk memandikan mayit, saya kira seperti itu gambaran saya memandikannya, seperti itu. Setelah berniat memandikannya, berniat mewudukkannya, dan terakhir guyupan itu dengan kapu wewangian. Nah selanjutnya adalah mengkafani mayit. Nah setelah dikeringkan, maka tugas kita adalah selanjutnya adalah mengkafani si mayit. Nah adapun mengkafaninya ini banyak, ada yang mengatakan bahwa untuk seluruh mayit laki-laki dan perempuan itu sama 3 helai. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk laki-laki itu hanya cukup 3 helai kain kafan, sedangkan untuk perempuan itu 5 helai. Namun kebanyakan yang diterapkan di kalangan masyarakat itu 3 helai semuanya, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Yang mana intinya ini adalah menutupi, kainnya itu menutupi si mayit. Nah ini yang terlebih penting gitu, bukan perkara 5 atau 3 helai. Nah Nah dan ikatannya itu terdapat pada atas kepala, leher, terus di perut, di lutut, dan bawah kaki. Nah mari kita langsung praktek saja mengenai. Pertama-tama yang harus diletakkan di paling bawah itu adalah ikat mayit. Nah, ikat mayit. Nah di sini saya mengambil 5 ikat untuk si mayit. Nah setelah itu kita kita tempatkan yang namanya kain kafan ini di bawah ikat. Nah di sini saya akan mengambil 3 helai saja ya, untuk laki-laki saja, yang katanya untuk laki-laki. Nah, sini terakhir
Nah, setelah mayit sudah kering, maka kita sebenarnya gini, ada berpendapat bahwa yang harus kita lakukan itu diberi wewangian diberi barus di setiap helainya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa cukup di sini saja. Ya, tetap andai anggap saja kita sudah memberi wewangian atau kapur di setiap helainya. Nah, tugasnya setelah mayit kering maka ada yang berpendapat juga lagi bahwa memakaikan gamis itu wajib, bukan harus gitu memakaikannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa memakaikan gamis itu tidak perlu gitu. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah membungkus si mayit dengan catatan kain untuk pembungkus mayit itu menutupi seluruh badan mayit. Mari kita langsung praktik saja. Setelah seperti ini, maka diikatlah yang pertama di kepala. Nah, adapun jarak potongan dari kain ini, kata sepengetahuan saya itu sejengkal dari atas kepala sejengkal, terus dari ujung kaki ke bawah itu sejengkal juga. Setelah itu kita ikat. Ini di bawah, di leher maksudnya, ikatan kedua di leher. Nah, sedangkan yang ketiga ini di perut, ikatan perut. Nah, ini sedangkan yang keempat ini di lutut atau ya di lutut. Sedangkan yang terakhir itu di bawah kaki. Agar mayitnya itu tidak lepas. Nah, seperti inilah sedikit gambaran mengenai proses memandikan dan mengkafani mayit. Nah, setelah itu jika sudah selesai mengkafaninya, maka tahap selanjutnya adalah menyolatinya. Nah, mungkin karena materi yang diberikan itu hanya memandikan dan mengkafani, maka saya kira cukup sampai di sini saja. Ya, baik, saya Abdul Karim Aunullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.